2020 kita ketemu kembali di ibadah online anak-anak GKI Gresik. Teman-teman, saat ini Dina tidak sendirian, tapi Bu Dina ditemani oleh Teng Teng, sama saya Minggu, Kak Jidi, dan juga nanti ada Kak Vilo untuk mengiringi musik, baik keyboard, piano, ataupun gitar. Teman-teman, bagaimana kabarnya? Semua sehat? Bu Dina selalu berdoa dan juga Bu Dina selalu berharap teman-teman sehat dan tetap semangat. Bagaimana teman-teman di balita? Bagaimana teman-teman di TK? Yang 1, 2, 3 sudah siap untuk ibadah? Kelas 4, 5, 6. Wah, kakak-kakak 4, 5, 6 dan juga kakak-kakak pra remaja pasti sudah siap saat ini. Kita akan datang kepada Tuhan, kita akan beribadah. Semuanya duduk dengan tenang, juga nonaktifkan HP dan sebagainya. Walaupun secara online, kita harus sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Mari kita beribadah dengan benar dan juga dengan sikap takut akan Tuhan. Teman-teman, hari ini kita beribadah dengan tema Tuhan mencukupkan kebutuhanku. Teman-teman, kebutuhan teman-teman apa sih? Ayo coba, boleh sebutkan. Ada yang belum terpenuhi teman-teman? Tuhan pasti memenuhi kebutuhan teman-teman. Tuhan jauh lebih tahu apa yang menjadi kebutuhan kita. Bahkan yang tidak terlihat seperti udara. Udara yang kita hirup setiap hari, setiap saat, itu pemberian Tuhan yang luar biasa. Kita akan pujikan satu lagu yang mengingatkan kita bahwa Tuhan ada di sini. Tuhan selalu mencukupkan kebutuhan kita sepasti udara segar yang kita hirup. Mari kita pujikan semuanya. Bagi berdiri, kita akan pujikan Allah di sini. Semangat ya. Allah di sini, Allah di sini, lepas di udara segar yang ku hirup, ya seperti fajar yang merekah setiap hari. Dengarkan doaku ya Allah yang hidup. Allah di sini, Allah di sini, seperti udara segar yang ku hirup, ya seperti fajar yang merekah setiap hari. Dengarkan doaku ya Allah yang hidup. Dengarkan doaku ya Allah yang hidup. Teman-teman, tadi bangun tidur, teman-teman sudah berdoa mengucap syukur tidak? Gak lupa kan? Teman-teman, setiap bangun tidur pagi hari, langsung teman-teman berdoa untuk mengucap syukur kepada Tuhan, karena Tuhan itu sungguh baik, menyertai kita, melindungi kita saat kita tidur malam. Dan sepanjang hari itu, minta pimpinan Tuhan untuk menyertai kita sampai dengan malam tiba. Tuhan selalu tahu kebutuhan kita. Tuhan selalu mencukupkan. Jangan lupa mengucap syukur senantiasa. Kita akan berdoa pada hari ini, tapi sebelumnya kita akan pujikan satu lagu. Mari kita datang kepada Bapa. Bapa, ku datang padamu. Datang padamu, naik
sore dan malam hari. Tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Bapa-Ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu melimpah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari. Hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu, atas kebaikan-Mu. Mari kita berdoa. Angkat tangan, tutup mata, kita tundukkan kepala. Tuhan Yesus yang baik, yang mengasihi kami, yang kasih setia-Mu tiada pernah berubah. Kami mengucap syukur pada hari Minggu ini kami masih diperkenankan untuk beribadah walaupun secara online. Berikan semangat pada kami Tuhan dan ajarkan kami untuk senantiasa mengucap syukur dalam segala hal. Walaupun saat ini dalam situasi sulit, pandemi yang masih berlangsung, ajarilah kami mengingat kebaikan-Mu setiap saat, bahwa Tuhan selalu mengingat kami, mencukupkan kebutuhan kami. Pimpin ibadah ini Tuhan dari awal hingga akhir, sehingga ketika ibadah ini selesai, kami tidak sia-sia melakukan ibadah ini, tapi kami boleh beroleh berkat dan kami lanjutkan dalam ibadah kami, dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Teman-teman, pernah merasa khawatir enggak? Bangsa Israel bersungut-sungut, khawatir kalau mereka kekurangan makan atau bagaimana. Padahal Tuhan selalu mencukupkan kebutuhan mereka. Teman-teman jangan pernah khawatir ya, karena Tuhan lebih tahu kebutuhan kita. Kita pujikan satu lagu, Jangan Khawatir. Semua ikut menyanyi ya, semangat. Jangan kamu khawatir, burung di udara dia pelihara. Jangan kamu khawatir, bunga di padang dia hiasi. Haleluya. Jangan
mengucap syukur kepada Tuhan. Ingat bahwa Tuhan selalu mencukupkan kebutuhan kita. Jangan lupa untuk selalu mengucap syukur dalam segala hal, baik dalam keadaan susah maupun dalam keadaan senang. Tetap mengucap syukur. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Sebab apa? Ia sangat baik. Jangan lupa untuk senantiasa bersyukur. Teman-teman, Budina punya teman. A-L-K-I-T-A-B. Alkitab. Di dalam Alkitab ini kita akan membaca dan mengetahui apa saja yang ada di dalam kehidupan bangsa Israel dan juga pada zaman Tuhan Yesus serta para rasul. Dan hari ini teman-teman akan mendengar satu kisah tentang bangsa Israel di padang gurun dari kitab Keluaran. Kisahnya tentang apa ya? Sesuai tema Tuhan mencukupkan kebutuhanku. Teman-teman, mari kita siapkan hati kita siapkan pikiran kita. Teman-teman bisa ambil Alkitabnya masing-masing. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kak Kesia. Kita pujikan satu lagu Alkitab. Kita teman-teman duduk yang tenang, duduk yang tertib. Kita mau mendengarkan firman Tuhan dengan tema Tuhan mencukupkan kebutuhanku oleh Kak Kesia. Hai adik-adik, semoga dalam keadaan yang sehat ya. Aduh, kakak lupa kameranya udah on. Nah, sekarang kita sebelum mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan, kita berdoa yuk. Tuhan, kami bersyukur ketika hingga sampai saat ini kami berada dalam keadaan yang sehat dan bersama keluarga kami di rumah. Dan kami bersyukur kami masih bisa beribadah meskipun kami beribadah dari rumah kami masing-masing.
Sebentar kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Engkau berkati kami supaya kami menjadi murid yang suka mendengarkan. Dan ketika kami sudah membaca dan merenungkan firman-Mu, kami boleh belajar untuk menjadi anak yang lebih baik. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Ya, adik-adik maaf ya, tadi kakak sambil baca sambil makan. Bicara soal makanan nih. Adik-adik juga punya makanan kesukaan gak kayak kakak? Kalau kakak nih, kalau lagi baca-baca atau lagi ngerjakan tugas kuliah, sukanya makan snack sambil minum susu. Karena selain itu meningkatkan mood belajar, itu juga bisa bikin kakak lebih konsentrasi. Nah, bicara soal makanan juga, kakak jadi keinget sama temennya kakak. Namanya Vio. Jadi Vio ini punya adik satu lagi, namanya Lisa. Vio dan Lisa ini berasal dari keluarga yang ya dibilang cukup lah untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya makan dengan keinginan mereka. Vio dan Lisa ini suka sekali makanan-makanan yang bermerek dan juga mahal. Kayak misalnya pizza, tit. Terus kalau enggak burger, tit. Kalau enggak ada makanan di mall namanya Solatit. Nah, itu Vio sama Lisa tuh nggak mau kalau misalnya nggak makan di luar, selalu makan di luar. Sayangnya makanan itu selalu nggak habis. Nah, sayang sekali kan, jadi kayak buang-buang uang gitu loh. Makan udah di luar, nggak habis, harus mau makanan menurut mereka. Nah, beda lagi sama satu lagi temannya kakak, namanya Wahyu. Si Wahyu ini, memang sih si Wahyu ini pas-pasan. Jadi dia makan juga seadanya, ikut sama mamanya kalau masak. Kadang mamanya kalau misalnya masak tempe sama nasi, ya udah dimakan. Tapi Wahyu ini selalu habis dan selalu mengucap syukur setiap dia makan. Nah, adik-adik kepikiran gak dua cerita ini ada hubungannya sama yang di Alkitab? Kira-kira apa ya? Jadi clue-nya itu ada sebuah bangsa yang dia itu kabur. Terus di tengah padang gurun mereka kelaparan. Terus dikasih makan sama Tuhan. Apa ya? Kalau penasaran, kita lihat ceritanya setelah ini yuk. Roti dari surga. Orang-orang Israel mengikuti Musa ke padang gurun. Tetapi tidak ada yang bisa mereka makan di sana. Oh no. Mereka menggerutu kepada Musa dan berkata, lebih baik kita tinggal di Mesir saja seperti dulu. Di sana kita dicukupkan dengan makanan kita. Daripada di sini kita akan mati kelaparan, kata mereka. Semua orang kelaparan. Musa lalu meminta kepada Tuhan untuk membantu mereka. Tuhan pun berjanji akan mengirimkan roti dari surga untuk dimakan oleh orang-orang Israel. Keesokan paginya, seluruh tanah ditutupi dengan sesuatu yang kecil dan bundar. Wah, roti dari surga, kata mereka. Ya, itu adalah manna. Tuhan telah mengirim manna untuk mereka makan. Bangsa Israel lalu mengisi keranjang mereka dan membawa manna itu ke kemah mereka untuk dimasak. Rasanya seperti biskuit madu. Tuhan berkata agar orang Israel mengambil secukupnya untuk sehari saja. Jangan berlebih dan jangan bersisa. Tetapi ada juga yang tidak taat.
Mereka mengambil lebih dan menyimpannya. Keesokan harinya, mana yang bersisa itu penuh dengan cacing. Musa pun marah dan menegur mereka. Pada hari yang keenam, Tuhan memberitahu Musa agar menyuruh bangsa Israel untuk mengambil mana dan mencukupkan selama 2 hari. Karena besok adalah hari istirahat. Itu adalah hari untuk berterima kasih kepada Tuhan. Mereka lalu menyimpan mana itu untuk 2 hari. Tetapi kali ini tidak ada cacing di sana, meski disimpan sampai esok harinya, karena Tuhan yang memerintahkannya. Tuhan memelihara orang-orang Israel dengan menurunkan roti dari surga. Nah, berdasarkan cerita yang tadi, kita lihat kan, meskipun nih bangsa Israel keluar dari Mesir, bukan berarti meskipun di Mesir itu mereka lebih mapan, lebih terjamin makanannya dan sebagainya, bukan berarti ketika mereka keluar dari Mesir, Tuhan itu nggak ikut campur, nggak kayak ya udahlah biarin, enggak. Tapi buktinya di tengah-tengah itu Tuhan tetap memelihara hidup bangsa Israel. Tuhan masih kirimin roti mana, kirimin burung puyuh. Jadi mereka nggak kelaparan di tengah padang gurun. Padang gurun itu tempat yang sangat gersang, panas, nggak ada tumbuhan yang bisa hidup kecuali kaktus. Kaktus pun tidak menghasilkan makanan. Terus tidak ada air, sangat susah air. Dan kalau hidup di padang gurun tuh rasanya kalau nggak ada makanan tuh bisa mati gitu, kayak mau meninggal. Kayak gitu. Meskipun kayak gitu, Tuhan tuh tetap memelihara bangsa Israel dengan mengirimkan makanan. Begitu juga dengan kita. Hari ini kita belajar melihat dari bangsa Israel yang masih diberi makanan dan dirawat Tuhan, bahwa Tuhan selalu memelihara bangsa Israel dimanapun bangsa Israel berada. Begitu juga dengan kita. Meskipun kita sekarang di rumah, udah berapa bulannya kita? Udah dari bulan Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, sekarang masuk September dan mau ke Oktober. Hampir 6-7 bulan kita di rumah. Mungkin udah bosan banget. Udah, saya pengen keluar. Tapi kita belajar bahwa Tuhan selalu mencukupkan kita. Misalnya makanan. Kita bersyukur kalau misalnya kita sehari itu udah bisa makan. Kita bersyukur meskipun kita belajar jarak jauh, tapi ketika kita dengerin guru untuk menerangkan di sekolah, atau ketika guru memberikan kita materi, kita bersyukur ketika kita masih bisa, oh jadi pelajarannya kayak gini, udah bisa paham. Itu namanya Tuhan masih mau memelihara kita, teman-teman. Tuhan masih mau tidak meninggalkan kita. Tuhan masih sayang sama kita. Yang hari ini satu kalimat yang bisa kita ingat adalah Tuhan masih mencukupkan kita dimanapun kita berada. Jadi mari bersyukur dengan apapun yang ada, keadaan apapun yang ada, meskipun di rumah, meskipun kita masih belum bisa ibadah bareng di gereja, kita bersyukur bahwa dengan saat itu kita masih cukup. Selamat belajar, teman-teman. Semoga kita terus bisa mengucap syukur dan terus merasakan cinta kasih Tuhan. Sampai jumpa. Hai, ketemu lagi sama Kak Novi. Sekarang waktunya kita melakukan aktivitas. Jadi tadi sudah mendengarkan firman Tuhan kan? Saatnya kita akan membuat sesuatu tentang firman yang ada di sudah dengarkan tadi. Bahan-bahannya yang harus kita persiapkan apa ya? Nih, cara Novi siapkan kertas manila ukuran lebar 20, panjangnya 30.
adik-adik ya. Apa ya? Kok Kak Novi sudah siapkan kertas manila? Kira-kira Kak Novi mau buat apa ya? Terus adik-adik juga bisa ini penggaris ya untuk ukur ini tadi. Habis itu gunting untuk menggunting kertas manilanya. Habis itu kalau adik-adik punya di rumah ada spidol, boleh pakai spidol ya. Ya kalau sudah siapkan spidolnya ya. Habis itu bisa pakai spidol yang besar buat tulisannya nanti. Ya, ada warna biru sama warna hitam. Bisa juga krayon. Ya, untuk menghias apa ya kira-kira? Nah, Kak Novi mau buat sebuah poster. Jadi posternya ini berisi tentang apa ya? Tadi kan firmannya sudah disampaikan bahwa adik-adik harus makan secukupnya, tidak usah khawatir karena Tuhan Yesus mencukupkan kebutuhan kita semua seperti ada di dalam doa Bapa kami. Kata-katanya ini, jadi pasti ingat, itu terutama yang udah kelas 1, 2, 3, 4, 5, 6 pra-remaja. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya. Yuk kita buat kalimat itu di kertas manila ini ya. Ada di rumah siapkan ya. Ini buat contoh Kak Novi aja, berkreasi. Terserah adik-adik mau apa, Kak Novi pakai ini ya. Oke, sekarang Kak Novi buat sebentar ya. Hiasannya dulu Kak Novi mau buat hiasannya pakai krayon ya. Yuk sebentar ya, Kak Novi buat sebentar. Gak lama adik-adik cepet ya. Cepet Kak Novi buat. Ya, pakai krayon. Buat apa ini? Buat hiasannya. Kalau poster itu bukan hanya kalimat aja ya, tapi ada hiasannya biar kelihatan cantik ya. Ya, Kak Novi buat bunga-bunga aja deh biar gampang. Ya, ini buat dulu hiasannya ya. Buat apa ya tadi ya? Bunganya dulu kita buat biar kelihatan rame. Ya, sesudah kita buat bunganya kita hiasin dulu ya. Kita hiasin dulu bunganya pakai spidol biar kelihatan jelas ya. Pakai spidol merah aja bunganya ya. Gini sama Kak Novi ya. Kasih hiasan lagi nih, hiasannya pinggir-pinggirannya ya biar kelihatan cantik. Kelihatan nggak ya adik-adik ya? Nanti deh kalau sini sudah jadi nanti Kak Novi perlihatkan ya. Ini kan belum jadi. Ya, ini belum jadi, ini masih garis-garis. Nah sekarang tulisannya berikanlah kami pada hari ini ya, pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ya, Kak Novi sudah hias semuanya ya, jadinya seperti ini ya. Keren. Sebentar ya, kelihatan nggak? Ya, ini Kak Novi, kreasinya Kak Novi. Ada bisa yang lainnya, mau pakai rumah boleh, gambar rumah, mau pakai gambar burung-burung, awan, terserah deh, bebas. Yang penting tulisannya berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya. Jadi posternya Kak Novi buat ini mau taruh Kak Novi di dekat meja makan.
Jadi nanti kalau misal anaknya Kak Novi mau makannya banyak, ingat, ayo hari ini makanlah secukupnya, tidak boleh berlebihan, jangan khawatir karena Tuhan mencukupkan kebutuhan kita. Yuk kita pasang posternya yuk. Nah ya, di sini ya. Yuk Kak Novi kasih dulu pakai ini. Ya, isolasi dulu, kita tempel biar anaknya Kak Novi inget. Ada juga di rumah gitu ya, sama ya kayak mama papa ya. Mama papa bantu adik-adik, kakak ya, bantu semua. Kalau sudah jadi tempel posternya, pasti bagus. Wih, Kak Novi bikinnya sederhana karena ya yang penting kelihatan. Sampai di sini aktivitas yang Kak Novi lakukan. Dan satu hal, adik-adik makan secukupnya, tidak usah khawatir karena Tuhan Yesus mencukupkan semua kebutuhan kita. Sampai ketemu minggu depan adik-adik, tetap semangat dan tetap sehat. Dadah. Teman-teman, tadi sudah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Kak Kesia, bagaimana Tuhan mencukupkan kebutuhan bangsa Israel. Teman-teman, mari kita sebutkan satu ayat hafalan, kita ulang kembali ayat hafalan yang sudah disampaikan dari Matius 6 ayat 11. Teman-teman sudah buka? Mari kita hafalkan. 1, 2, 3. Matius 6 ayat 11. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ayat ini merupakan salah satu bagian dari doa Bapa kami. Teman-teman, sebagai wujud syukur kita percaya bahwa Tuhan mencukupkan kita. Mari kita dengan hati yang tulus kita mempersembahkan sebagian berkat dari Tuhan. Teman-teman bisa mengantarkan sendiri ke gereja GKI bersama Papa dan Mama, menyerahkannya kepada majelis jemaat GKI Gresik atau kepada salah satu karyawan di kantor gereja, ataupun juga teman-teman bisa mentransfer melalui nomor rekening berikut. Juga bisa scan QRIS berikut. Mari kita senantiasa mengucap syukur kepada Tuhan. Dan kita akan berdoa. Dan sebelum berdoa, kita akan pujikan satu lagu Terima Kasih Yesus. Dalam hidup
sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, yang mengasihi kami dan senantiasa memelihara kehidupan kami, ajarilah kami untuk senantiasa mengucap syukur dan percaya bahwa Tuhan senantiasa mencukupkan kebutuhan kami, bahkan kebutuhan yang belum kami pikirkan ataupun belum kami katakan. Tuhan jauh lebih tahu. Belajar dari bangsa Israel, tolonglah kami Tuhan, supaya kami tidak ragu-ragu, supaya kami yakin dan percaya bahwa setiap saat, setiap hari Tuhan memelihara kehidupan kami. Tuhan, saat ini kami juga berdoa, Tuhan pimpin dan sertai kami, berikan semangat kepada kami untuk kami terus rajin belajar. Pada masa pandemi ini kami belajar secara online. Kami mengakui kadang-kadang mungkin kami lemah, kami tidak tahu harus bagaimana belajar karena ada banyak kesulitan pada masa belajar daring ini. Kami tidak bisa bertemu dengan guru kami, tapi kami percaya kiranya Tuhan mampu, Tuhan memimpin kami agar kami bisa menghadapi masa belajar daring ini dengan lebih semangat. Tuhan, kami juga berdoa untuk orang tua kami yang mendampingi kami senantiasa pada masa pembelajaran daring ini. Tuhan, berikan kesabaran kepada Papa dan Mama agar Papa dan Mama bisa membimbing kami dengan baik pada masa pembelajaran daring ini. Kami berdoa untuk kesehatan kami semua. Tuhan kiranya beri kekuatan, beri kesehatan kami agar kami tetap bisa melakukan aktivitas kami dengan baik. Kami juga berdoa Tuhan untuk gereja kami yang sudah mulai ibadah onsite. Tuhan pimpin majelis jemaat yang mempersiapkan dan seluruh jemaat Tuhan, baik yang beribadah secara onsite maupun online. Kiranya Tuhan pimpin, berikan kami semua untuk tetap setia beribadah kepada Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami yang saat ini sedang mempersiapkan pilkada untuk beberapa daerah dan juga tetap sedang menyelesaikan masa pandemi ini agar segala hal yang sudah dipersiapkan pemerintah boleh berjalan dengan baik dan lancar untuk mengatasi COVID-19 ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan doa kami ini, kiranya Tuhan sempurnakan, dan apa yang baik dalam pandangan Tuhan kiranya Tuhan boleh wujudkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat hari Minggu teman-teman. Tuhan Yesus memberkati.